kalian nyari mikrofon yang udah bisa backup audio agar rekaman kalian lebih aman, pasti nih biasanya kita bisa temuin di mikrofon yang kelasnya itu flagship, yang harganya juga mahal, kurang lebih 2-4 jutaan. Tapi sekarang kalian tuh bisa mendapatkan fitur tersebut di mikrofon yang harganya itu benar-benar terjangkau. Dan udah ada fungsi recordingnya juga. Harganya itu di bawah 1 juta tentunya. Dan ini adalah mikrofonnya. Nah, kenalin nih, ini adalah Brica Bvlog M4, mikrofon wireless yang udah ada fitur audio recordingnya. Dan ada beberapa key point selling yang bisa kalian lihat di layar. Seperti jarak jangkaunya up to 60 meter dan udah ada fitur ENC-nya. Dan di video kali ini gua mau nge-review sedikit, sekalian kita tes produk ini dan juga kualitas audio dari mikrofon ini. Dan langsung aja kita bahas mulai dari unboxing, dapat apa aja. Dan ini adalah kelengkapannya. Selanjutnya untuk garansi, Brica memberikan jaminan sampai 1 tahun after sales-nya. Jadi misalkan produknya ada kerusakan, kalian itu bisa langsung klaim. Dan jangan khawatir tentang after sales dari produk Brica, karena brand ini udah aman dan tersedia dari tahun 1995. Dan selanjutnya kita ngobrolin harga. Menurut gua, mikrofon ini tuh menjadi salah satu mikrofon yang cukup terjangkau di kelasnya. Apalagi dengan fitur yang udah ada backup recording audio seperti ini. Soalnya jarang sekali ya di harga 500 ribuan, brand itu ngasih fitur backup audio seperti ini. Biasanya di harga 500 ribuan, biasanya tuh ya paling mentok-mentok kita tuh dikasih fitur ENC atau noise cancelling aja. Tapi di Brica M4 ini, kalian tuh bisa dapat fungsi audio recording. Ini benar-benar canggih cuy. Dan enaknya lagi, receiver dan juga transmitter yang gue pegang ini, dia tuh bisa record audio secara bersamaan. Yang artinya, dengan 500 ribuan aja, kalian tuh mendapatkan 3 buah mikrofon yang ada di tasnya ini. Nah, sekelas harga 500 ribu, jarang banget nih mic wireless yang mempunyai fitur selengkap ini. Apalagi dikasih 3 mic seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin cocok buat siapa mikrofon ini tuh cocok banget buat kalian, para content creator dan juga live streamer yang suka bikin konten di semua device, mau itu di kamera, smartphone, iPhone, tablet, laptop, PC, dan lain-lain. Semua bisa menggunakan wireless mikrofon ini. Jadi ini tuh udah all in one. Mau pakai Zoom meeting, dicolok laptop atau nggak tablet, ini bisa langsung digunakan plug and play. Kamera profesional juga bisa masuk. iPhone, Android, apalagi. Untuk kompatibilitasnya, mikrofon ini udah gak diragukan lagi. Dan selanjutnya kita ngobrolin charging case-nya. Nah, untuk charging case bentuknya itu seperti ini. Kotaknya itu kecil, seperti kotak TWS ya, tapi ini lebih besar dari kotak TWS. Beratnya hanya 132 gram dengan finishing matte. Charging case ini bisa mengisi daya mikrofon sampai 4 kali pengisian. Untuk baterainya, charging case ini mempunyai kapasitas 1000 mAh. Dan dengan pengecasan dengan menggunakan USB Type-C yang ada di belakang, 0-100%, yaitu memakan kurang lebih 1 jam aja. Dan di bagian depannya yang ada di sini, nah ini tuh adalah lampu indikator yang nyalanya itu misalnya pas kita ngecas. Nah, indikator di sini itu mendadakkan baterai dan juga proses charging dari charging case ke transmitter dan juga receiver. Dan untuk transmitternya seperti ini bentuknya. Jadi mikrofon ini tuh sama sih seperti receivernya untuk bentuknya. Beratnya kurang lebih 30 gram dengan finishing glossy di bagian depannya. Untuk mekanisme penjepitan, ini tuh udah pakai clip on ya. Nah, di bagian depan yang ada di sini. Nah, ini tuh ada lampu indikator. Yang pertama adalah pairing, ENC, Bluetooth, dan juga baterai. Dan di bagian kirinya, di sini ada tombol gain audio, naik turun. Itu untuk volume dan juga tombol power. Sebelahnya lagi di sebelah kanan, ada USB Type-C yang berfungsi sebagai charging dan juga headphone out. Jadi kalian juga bisa sambil monitoring di transmitter ini. Dan di bagian bawah, di sini ada slot SD card yang mempunyai kapasitas maksimal di 32 GB. Nah, SD card ini tuh dipakai sebagai fungsi auto recording ya. Jadi misalkan si transmitternya itu udah nyala, dia tuh otomatis ngerekam. Jadi jangan khawatir nih, rekaman yang udah kalian ambil itu bakal rusak atau nggak hilang. Karena dia tuh udah mempunyai backup audio di kedua transmitternya tentunya. Dan untuk teknis mikrofonnya, Brica M4 ini berjalan di frekuensi 2,4 GHz. Dan untuk mikrofonnya sendiri, dia tuh mempunyai polar pattern omnidirectional dengan separate 48 kHz. Dan mikrofon ini mempunyai fitur ENC atau Environmental Noise Cancelling yang bisa meredam suara noise sekitar dengan lebih baik. Dan mikrofon ini juga bisa ngerekam dengan mode reverb ya. Jadi buat suara kita itu lebih bergema daripada suara normal. Dan mic ini mempunyai baterai sekitar 150 mAh yang bisa beroperasi sampai 6 jam pemakaian. Dan berikut adalah spesifikasi teknis yang ada di mikrofon ini. Dan untuk receiver bentuknya itu sama aja ya seperti transmitter. Bentuknya itu kecil. Dan receiver ini mempunyai mikrofon juga yang ada di bagian belakang. Jadi misalkan kita pengen ngobrol antara kameramen dan juga dua talent, ini memungkinkan banget. Dan perbedaan mencolok antara receiver dan juga transmitter hanya ada di layar di bagian depannya yang berfungsi sebagai indikator. Kalian bisa lihat indikator di layar ini seperti baterai, sinyal, gain volume. Misalkan suaranya lagi peaking, ini bakal tertera di sini. Dan kalau kalian main di dunia profesional, layar ini tuh benar-benar ngebantu banget nih. Misalnya hilangnya sinyal atau enggak baterai yang udah habis atau enggak. Ini tuh benar-benar ngebantu banget. Dan untuk detailnya di bagian kiri receiver ini ada tombol on off dan juga USB sebagai charging dan juga USB on the go yang bisa dicolok ke smartphone, mau itu iPhone atau enggak Android. Dan
Dan di samping kanannya, ada mic output yang bisa dijadikan sebagai fungsi monitoring juga. Tapi fungsi monitoring bisa digunakan misalkan kalian lagi pakai mode smartphone aja ya. Tapi misalkan kamera, ini jadi jack output saja. Dan di bagian atasnya tentunya ada mikrofonnya. Dan untuk aksesoris kita dikasih kabel USB Type-C ke C buat ke smartphone atau nggak laptop, Lightning to USB-C, dan audio jack 3,5 mm untuk ke kamera. Oke, sekarang kita masuk ke pengetesan noise cancelling dan juga jarak. Nah, sekarang gua lagi ada di jalan tol. Ini adalah tempat biasa gua untuk ngetes jarak dan juga noise cancelling. Dan untuk mikrofonnya ini gua udah pakai di jarak 1 jengkal dari mulut, dan ini adalah hasilnya. Nah, bisa kalian dengar karena gua lagi ada di samping tol, kalian itu bakal ngedengar suara angin, ban yang ngelinding, dan juga mobil yang lewat. Dan ini adalah ambient sound-nya, misalkan gua ngomong di tempat yang berisik seperti ini. Bisa kalian dengar kan? Dan sekarang gue bakal aktifin noise cancellingnya. Aktif. Nah, ini udah aktif. Dan ini udah aktif. Harusnya sih kalian bisa mendengar suara gue dengan lebih jelas. Dan suara ambient sound yang ada di sekitar gue ini tereduksi dengan baik ya harusnya. Apakah noise cancellingnya bagus atau enggak? Apakah suara gua jadi kayak robot atau enggak? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan ini jarak kamera dengan gue itu kurang lebih 3 meter ya. Dan sekarang kita naikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kurang lebih di 10 meter dari kamera. Kita naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini jarak di 20 meter. Kita naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di jarak 30 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di jarak 40 meter. Apakah udah keganggu? Coba kalian komentar di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini gua dengan kamera udah benar-benar jauh ya. Kurang lebih 40-50 meter. Apakah udah terganggu? Kalian boleh komentar di bawah. Nah, sekarang gue lagi ada di samping sungai dan sekarang kita tes noise cancelling yang kedua. Nah, bisa kalian dengar, dan ini adalah ambient sound tempat ini. Kalian bisa ngedengar suara air yang menggemericik, kayak suara air terjun gitu. Dan suara vokal gue bakal lebih terganggu ya, misalkan gue lagi ada di kondisi ini. Dan sekarang kita aktifin noise cancellingnya. Dan ini udah aktif. Harusnya suara gua, vokal gua ini lebih terdengar lebih baik gitu ya daripada yang tadi. Soalnya noise reduction-nya itu udah nyala. Dan suara air yang tadi kalian dengar ini udah berkurang benar-benar drastis bukan? Coba apakah bagus mikrofon ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan untuk special effect di mikrofon ini kita tuh bisa ngubah suara menjadi bergema seperti ini. Nah, ini efek reverb-nya udah aktif ya. Dan kalian bisa dengar ini adalah kualitas suaranya. Setelah gua menggunakan mikrofon ini, gua menemui satu kekurangan ya. Jadi misalkan kalian adalah pemula, mungkin kalian itu bakal kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi kalau gua sebagai reviewer mikrofon, menurut gua hal ini tuh ya secara default dan ini tuh hal wajar gitu ya. Karena emang si mikrofon ini belum mendukung speaker play gitu ya. Nah, kendalanya seperti ini. Jadi misalkan kalian habis rekaman dan kalian pengen ngelihat hasil video kalian, nge-playback hasilnya, kalian tuh bakal menemui kendala, kok suaranya nggak ada, pas speaker kalian dinaikin itu volumenya, kok tetap masih nggak ada, emang apa sih kendalanya? Apakah mikrofonnya nggak masuk gitu suaranya atau gimana? Nah, ternyata di semua merek handphone, mau itu Android atau enggak iOS, nah si receiver ini didetect sebagai mikrofon in dan juga speaker out. Jadi misalkan kalian nge-playback mau itu YouTube atau enggak yang lain gitu ya, galeri. Nah, si handphone pun bakal ngedetect receiver kalian itu adalah speaker out juga, walaupun si receivernya itu nggak ada fungsi speakernya. Nah, jadi misalkan kalian pengen nge-preview gitu ya, ngeluarin suara dari handphone kalian, kalian itu harus sambil cabut si receivernya, biar handphone kalian itu nyala gitu ya, speakernya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan mikrofon ini tuh belum mendukung speaker play, dan ini adalah hal yang wajar. Jadi ada beberapa merek mikrofon yang belum mendukung fitur seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, rekaman kalian pun bakal aman. Tapi misalkan kalian playback, direkomendasikan kalian cabut dulu si receivernya.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di harga 500 ribuan, dapat mikrofon wireless yang bisa dipakai buat smartphone Android, iOS, komputer, tablet, dan juga kamera. Menurut gue sih ini oke juga buat dibeli. Apalagi fitur mic ini benar-benar bisa membuat kalian aman. Misalnya, pas lagi rekaman podcast, wawancara, atau kalian lagi ngevlog, dan ada gangguan, misalnya sinyal atau enggak, ya suara kalian tuh nggak masuk ke kamera. Dengan fitur backup audio, up to 32 GB, kalian tuh nggak usah khawatir dengan hasil audio yang kalian rekam. Apalagi misalkan ongkos produksi kalian itu mahal. Menurut kalian gimana nih mikrofon ini? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.